Robin Gosens membuat progres signifikan progres selama libur Piala Dunia. Progres ini bukan tidak disadari oleh Inter. Bahkan kini staf Inter mulai memberikan porsi latihan pengembangan taktik kepada Gosens. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah cerewetin apa? Betul, cerewetin Inter. Selamat hari Natal untuk teman-teman Interisti, teman-teman tifosi yang menyaksikan konten ini. Selamat berlibur atau selamat bekerja di penghujung tahun. Siapa di sini yang masih kerja? Gokil, gue tetap kerja, nggak ada libur dan tetap akan cerewetin Inter setiap hari. Nah, hari ini gue mau cerewetin Gosens yang konon katanya akan menjadi senjata baru bagi Inter di paruh kedua musim ini. Banyak pengamat yang mengatakan bahwa Gosens telah mencapai performa terbaiknya selama libur Piala Dunia, baik fisik, teknik maupun mental. Ternyata ada untungnya juga. Gosens nggak dipanggil timnas Jerman. Kalau kemarin dia dipanggil untuk skuad Piala Dunia, bisa-bisa waktunya habis untuk latihan taktik, jadinya pengembangan dirinya agak kurang. Nah, ini libur Piala Dunia sebulan lebih ya, dia fokus untuk mengembalikan fisik dan mental dia. Sebelumnya kita semua tahu lah, Gosens menjadi salah satu pemain yang paling gencar diberitakan akan dijual di bursa transfer musim dingin karena Inter mencari pelapis yang ideal, pelapis yang setara dengan levelnya Di Marco. Padahal ya, teman-teman gua rasa sepakat sama gua bahwa levelnya Di Marco jauh di bawahnya Gosens ya sebelumnya. Awalnya Gosens tuh diproyeksikan untuk melapis Perisic ya. Jadi ada Perisic, Gosens, kemudian karena Gosens masuk, Di Marco jadi pelapisnya Bastoni. Dia mundur jadi center back kiri. Tetapi bebannya Gosens musim lalu relatif nggak ada ya, karena dia baru sembuh dari cedera 1 tahun ketika di Atalanta. Jadinya dia lebih diproyeksikan di musim ini. Ketika Perisic keluar, harapannya Gosens bisa mengisi posisinya Perisic. Tapi ternyata ketika Perisic pergi, Gosens masih gitu-gitu aja. Dan malah Di Marco yang step up-nya keren banget. Di luar dugaan justru Di Marco yang memanfaatkan kepergian Perisic ya. Dan Gosens tidak kunjung membaik. Di musim lalu dia 6 bulan bersama Inter. Lalu di paruh pertama musim ini, 6 bulan pertama Gosens juga relatif melempem. Puncaknya di bursa transfer musim dingin ini, sebelum jeda Piala Dunia, gosip beredar sangat kencang Gosens akan dilepas. Gue pun salah satu fans yang berharap ya udahlah Gosens diikhlaskan aja. Mungkin memang dia nggak bisa mencapai performa terbaiknya lagi sejak dia cedera panjang. Ternyata selama libur Piala Dunia ini Gosens memanfaatkannya dengan sangat baik. Secara umum memang Inter sendiri juga tampil sangat baik selama uji coba, tetapi banyak yang memuji Gosens secara khusus. Bahkan Gazzetta dello Sport juga membuat artikel singkat untuk Gosens. Mereka bilang begini, Robin Gosens membuat progres signifikan progres selama libur Piala Dunia. Progres ini bukan tidak disadari oleh Inter. Bahkan kini staf Inter mulai memberikan porsi latihan pengembangan taktik kepada Gosens. Ini kalau dari kalimat pertamanya Gazzetta dello Sport, gue melihatnya ternyata selama ini Gosens tuh kalau latihan fokus ke pengembalian pemulihan fisik ya. Mungkin itu dia yang menyebabkan kalau Gosens main bersama Inter nggak kelihatan dia menyatu dengan tim, nggak kelihatan bahwa Inzaghi mempersiapkan skema yang bisa memaksimalkan Gosens. Jadi mungkin ini sedikit banyak menjawab keraguan para fans yang melihat kok Gosens kayaknya nggak nyetel ya bersama Inter. Ya ternyata memang dia nggak diberikan latihan, porsi latihan untuk pengembangan taktik. Nah sekarang berhubung Gosens secara fisik dan mental sudah pulih, akhirnya staf pelatih Inter memberikan porsi latihan untuk pengembangan taktik untuk Gosens. Gue lanjut bacain artikelnya Gazzetta, dibilangnya Gosens akan bertahan sehingga Inter kini tidak lagi membutuhkan pembelian left wing back yang baru. Inter bisa mengalihkan waktu dan uang mereka untuk mencari back tengah bila Skriniar pergi, membeli gelandang tengah untuk masa depan dan juga penyerang bila berhasil melepas Korea. Gosens selama ini selalu berlari, membuat crossing, assist dan gol. Ia mencetak banyak sekali di Bergamo, sedangkan di Inter yang diingat dari Gosens hanya gol dia ketika melawan Barca di Camp Nou yang lalu. Tetapi sekarang Gosens telah pulih total, dia tidak masuk daftar jual dan siap menjadi extra weapon, menjadi senjata ekstra bagi Inter. Gokil. Kalau menurut Ausilo, direktur sport Inter, dia bilang begini, kita telah melakukan investasi penting dalam diri Gosens. Saya pikir kita akan segera melihat
pemain yang berbeda. Gosens telah mencapai performa terbaiknya. Amin, amin. Kalau menurut FC Internews dibilangnya tidak akan ada revolusi di sisi kiri Inter. Sementara kalau menurut Corriere dello Sport, senjata baru Inter tidak hanya Gosens. Mereka bilang begini, Gosens, Brozovic, dan Lukaku akan menjadi tambahan kekuatan yang nyata untuk paruh kedua musim ini bagi Inter. Mereka bertiga adalah 3 elemen penting yang hilang di paruh pertama. Setuju banget. Kalau menurut teman-teman gimana nih? Apakah yakin Gosens bisa menjadi extra weapon, menjadi senjata ekstra bagi kita di paruh kedua musim ini? Kalau benar Gosens udah pulih ya secara fisik dan mental, kemudian Inzaghi dalam waktu 1 bulan ini selama libur Piala Dunia bisa mendevelop Gosens secara taktik, ya udahlah. Kalau menurut gua nggak perlulah kita cari left wing back, udah bagus kombinasi Di Marco Gosens, menurut gua udah komplit banget. Nah sekarang tinggal gimana Inzaghi mendevelop permainan kita, mendevelop wing back kita, karena udah nyata, sudah jelas bahwa kalau Gosens dimainkan, sisi kanan nggak bisa Dumfries nih, dua-duanya setipe. Berarti kita juga harus bisa memberikan kepercayaan bagi Belanova. Menurut gua kombinasi crossing Belanova dan Barella cukup lah. Barella kan juga bagus banget tuh crossingnya, dia juga sering bikin crossing dari sisi kanan. Ini artinya kita punya 2 kombinasi skema yang kurang lebih sama persis, tapi menggunakan pemain yang berbeda. Kalau sisi kanannya Dumfries, sisi kirinya Bastoni dan Di Marco. Sebaliknya kalau sisi kirinya Gosens, sisi kanannya kombinasi Barella dan Belanova. Wah ini bagus banget pasti. Lalu terkait senjata ekstra lainnya yang ada dalam diri Lukaku dan Brozo, gue juga sangat amat setuju. Kalau dilihat kalender kita bulan Januari Februari itu padatnya luar biasa, sehingga kembalinya Lukaku dan Brozovic akan sangat amat berharga bagi tim. Kalau untuk Brozovic, gue setuju sih di akhir musim dia salah satu pemain yang ya udahlah kita relakan saja. Tetapi di musim ini dia adalah bagian penting yang harus kita manfaatkan. Biar gimana pun juga Brozovic world class player ya. Dia udah 2 kali nembus semifinal Piala Dunia. Yang 2018 dia jadi finalis, di 2022 ini dia peringkat 3. Artinya dia memang pemain level dunia. Dan bersama Inter dia selalu tampil baik di partai-partai besar. Dia pernah jadi man of the match ketika derby, pernah jadi man of the match ketika pertandingan lawan Barca maupun Madrid. Jadi ya udahlah, Brozovic kita sepakat bahwa dia adalah pemain yang luar biasa. Dengan pulihnya Brozovic berarti di paruh kedua musim ini kita punya kombinasi yang lebih beragam ya untuk lini tengah. Çalhanoğlu dan Mkhitaryan bisa punya banyak waktu untuk istirahat. Sementara untuk lini depan, Lukaku pun begitu ya. Gue sangat berharap Lukaku bisa segera mencapai performa terbaiknya. Setidaknya dalam hal fisik deh, dia bisa 60 menit, 70 menit udah luar biasa banget. Kalaupun akhirnya di paruh kedua musim ini Lukaku nggak bisa sering-sering jadi starter, menurut gue nggak apa-apa. Kita bisa memanfaatkan Lukaku sebagai pemain pengganti. Dia punya kecepatan, punya body balance, posturnya tinggi juga yang bisa kita manfaatkan di babak kedua ketika back-back musuh sudah mulai kelelahan. Seperti ketika Belgia di Piala Dunia ya, waktu lawan Kroasia, walaupun itu Lukaku buang banyak peluang, tetapi kita nggak bisa memungkiri bahwa Belgia lini depannya baru tajam setelah Lukaku masuk. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silahkan menurut teman-teman extra weapon kita siapa nih? Senjata baru kita ya, pemain yang lama yang di paruh pertama relatif nggak memberikan kontribusi, tetapi di paruh kedua ini kayaknya disiap-siap melejit. Menurut teman-teman siapa? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.